Halo Urban Squad, balik lagi di You Talk Podcast, segmen ngobrol santai dengan pembahasan yang menarik dan bintang tamu yang juga cukup berkesan buat kalian semua. Nah, bersama saya Raihan sebagai host tentunya, dan di sini saya sudah duduk bareng nih. Kalau misalkan Urban Squad ngikutin You Talk terus setiap episodenya, mulai dari episode 1, 2, 3 dan sekarang yang keempat. Di episode terakhir tuh bintang tamunya request, Lord dari Urban Tantu request. Katanya bakal seru kalau misalkan kita bahas terkait ya dari segi business development. Wah, namanya udah business development, kayak menarik gitu ya. Oke, tanpa kita basa-basi, kita sambut Mas Akbar. Siap, terima kasih Gimana, udah Mas? ngajak. Yo, Ido. Opa Raihan. Wah, Opa ya. Udah panggilannya Opa sekarang. Siap. Kalau saya manggil apa nih? Mas apa Om? Mas saja. Bukan Pak ya. Tuaan. Ketuaan, ya. Baru satu anak. Oh, gitu ya. Iya. Dulu saya sempet soalnya manggil Mas Akbar tuh Pak gitu ya. Oh gitu ya. Iya, terus katanya jangan Pak, katanya ketuaan. Waduh. Bener itu tuaan emang. Iya ya, ketuaan. Soalnya masih muda ya Mas ya. Masih muda. Masih muda. Ya, balik lagi nih Mas di tahun baru. Oke, Mantap. episode baru, Tempat baru. tempat baru, peralatan baru, Paten pokoknya. paten. Kalau dulu kita biasa kalau tag ya, Ya. misalkan azan gitu Mas. Oke. Stop gitu. Menghormati. Menghormati maksudnya. Iya. Kalau sekarang juga masih menghormati, tapi nggak harus stop dulu gitu. Keredam kayaknya di dalam nih. Keredam ya. Suasananya baru nih. Bagus Kayak emang. gitu. Bagus ya. Bagus banget nih. Bagus banget. Jadi kita lagi syuting di Pojok Kreatif Mas. Oke. Ya, Pojok Kreatif itu sarana dari PP lah ya untuk ya anak-anak muda seperti kita lah ya, untuk bikin konten gitu kan. Untuk bikin ya kreasi-kreasi lah. Jadi makin seru ke kantor berarti. Makin seru. Jadi Siap. live at PP mulai jos paten. Oke, mantap. Oke. P-nya itu. 2. P-nya 2, mantap P-nya 2. Namanya juga Pojok Kreatif. P-nya 2. Saya curiga kayaknya orang Sunda ini. Orang Sunda gitu ya. Pakai P. Kreatif pakai P, susah F-nya gitu. Oke. Siap. Gimana, Kita kenalan dulu Mas kali Oke. ya. Kan tadi baru sebut nama. Mungkin bisa kenalin juga ke Urban Squad juga. Mas ini namanya siapa? Terus sebagai apa? Terus mungkin kesibukan sekarang apa gitu. Oke, siap. Boleh, silakan. Halo semua Urban Squad, perkenalkan nama saya Akbar Andika Putra. Oke. Oke, kalau panggilan di kantor sekarang ya Akbar. Oke. Ya mungkin panggilan-panggilan lain itu ya di luar kantor Oh gitu gitu. ya. Oh ada emang tapi. Ada tapi mungkin di luar kantor. Luar Kan kantor. Di dalam kantor. Oh oke. Jadi panggilannya Akbar aja. Kalau boleh tahu apa panggilan luar itu? Ada namanya ya salah satunya saya. Wah Ada salah satunya aja. Itu aja. Oke. Oke, terus kemudian sekarang diamanahkan Ya. jadi Head of Section Strategic Planning and Business Development. Oke. Jadi nggak cuma BizDev tapi ada strategic planning. Oh, oke Gitu. oke. Lalu kalau kesibukan ya sibukan di kantor aja. Kalau di luar ya masih sama keluarga. Wis. Organisasi di luar juga masih belum aktif. Oke. Apalagi klub di luar juga belum ada. Belum ada Jadi, ya memang cuma 2 sih kesibukan. Oke, kalau nggak di kantor ya di rumah kayak gitu. Ya. Ya. Oke, nih tahun baru ini Mas. Kalau dari kita kan ya tahun baru kita coba nih sesuatu yang fresh gitu ya, tempat Siap, baru gitu kan. Ya semangat baru lah Oke, tahun oke, baru oke. ya. Kalau dari Mas Akbar nih kira-kira apa nih yang baru nih? Ya. Di tahun 2023 Ya. alhamdulillah kalau tahun lalu udah dikaruniai 1 anak. Wis. Jadi tahun ini ya melanjutkan. Oh, melanjutkan berarti ya? Melanjutkan enggak maksudnya melanjutkan membimbing Oh, membimbing keluarga. nggak mau nambah lagi gitu. Masih program Oh, belum. program Jadi ya. memang Iya, iya, iya. masih fokus untuk satu dulu. Oh, satu dulu ya. Jadi memang Oke. di tahun 2003 yang baru kayaknya masih belum ada Ya. di dalam keluarganya. Ya. Kalau di kerjaan ya pasti target-target baru di Oke. perusahaan masih akan nambah Ya. tuntutan growth. Iya, jos Growth, terus, growth, terus. growth. Growth. Gitu. Jadi itu aja sih sibukan sekarang ini dan apa ya hal-hal baru di tahun 2023 ya. Ya. Kalau saya lihat nih Mas Akbar tahun 2023 ini lebih lihat snapgramnya tuh kayaknya sering-sering sama anak gitu ya Mas ya. Oh iya pasti. Pasti ya. Pasti itu. Itu biasa ngapain tuh Mas Sabtu Minggu tuh? Kalau Sabtu Minggu biasanya ya ngajak anak jalan. Jalan gitu ya.
anak olahraga. Olahraga. Ya, dia kan baru bisa jalan nih. Jadi ya udah. Lari. Enggak, jalan dulu. Jalan dulu. Jangan langsung lari. Lari ya. Ya, jalan dulu, nanti kalau udah bisa jalan ya ngobrol. Ya, oke. Gitu sih. Berarti ada target-target khusus kah di tahun ini belum? Target khusus Selain kerjaan ya? selain kerjaan ya. Ya. Di luar itu mungkin kalau bisa sih lebih bermanfaat ya. Wis, ya. Bermanfaat pasti itu dalam artian ya kita bisa lebih banyak berkarya. Ya. Jadi ya untuk karyanya ini apa ya sambil jalan. Iya. Namanya juga Namanya juga deadliner ya. Iya, benar-benar. Kalau mungkin nanti di jalan ada yang bisa dioptimalkan, bisa diolah ya, Iya. nanti bisa kita kerjakan. Oke. Jalani wae Mas ya. Jalani wae. Jalani wae. Oke. Siap. Nah, balik lagi Mas. Tadi Mas Akbar ini kesibukannya di kantor sebagai Head of Strategic Planning and Business Development Section ya Mas ya. Ya, benar. Nah, kalau boleh sharing nih ke teman-teman seksinya Mas Akbar seksinya Mas Akbar lagi. Maksudnya yang Mas Akbar handle gitu ya, Oke. seksi ini itu di PP Urban sendiri itu posisinya di mana nih seperti itu. Oke. Jadi mungkin gimana ya jelasinnya ya? Kalau diruntut ini kalau boleh cerita dulu ya. Boleh, Jadi boleh. memang bisnis awalnya tuh di PP Urban itu hanya ada business development. Terus nikah departemen. Oke. Jadi departemen di BizDev ini semakin kesini semakin dikasih job enlargement. Oke. Job enlargement itu adalah salah satu job design strategi Oke. mungkin di HCM ya. Jadi job design strateginya itu ada, setahu ada 4. Oke. Ada job rotation, lalu ada job enrichment, Oke. lalu ada job simplification, sama satunya adalah job enlargement. Enlargement. Oke, ini salah satunya berarti. Salah satunya job Oke. enlargement. Jadi yang dulunya ada departemen BizDev, lalu ada departemen business development, tahun selanjutnya ada departemen business development and strategic marketing. Strategic marketing, oke. Lalu di tahun 2021 akhir itu Nambah lagi jadi, berarti. nambah lagi jadi Strategic planning, departemen strategic planning, business development. development and strategic marketing. Oke. Jadi memang harus 3 biar ini gitu. sunnah rasul. Sunnah Rasul ya, harus ganjil ya. Gak boleh 2 nih, Boleh jangan. 2 ya. Harus tambahin 1 lagi. Nambah lagi 1 ya, Ya. biar pahalanya juga nambah. Ya, amin. Jadi balik lagi ke pertanyaan ketika sekarang, kalau dulu kita menginisiasi, Oke. kemudian ada apa namanya? Oh, sebelum di awal-awal kita banyak research, Oke. nyari lahan. Jadi memang ada subsection itu namanya adalah market research. Oke. Jadi memang banyak kita dibekali untuk mencari lahan potensial, kemudian kita juga nyari market, kajian-kajian market tuh banyak banget dulu. Oke. Lalu setelah itu ada strategic marketing, kita geser ke bagaimana merapikan atau melengkapi atau menyempurnakan lah ya business plan di Project Work Realty. Habis itu sekarang ketika sudah rapi, udah lengkap lah secara dokumen planning, kita coba menjadi kolega atau counterpart dari tim operasi. Oke. Jadi kan setelah kita memunculkan produk namanya itu adalah feasibility study, kemudian di dalamnya itu ada business plan. Oke. Di situ kita serah terimakan ke tim operasi. Oke. Jadi sekarang kita menjadi counterpartnya. Itu saat ini BizDev. Lalu untuk di strategic planning, kita memang diberikan yaitu lebih influence kita ke corporate. Secara Jadi corporate kalau ya. dulu BizDev ini memang untuk di Pengembangan realtinya. sekarang memang di strategic planning ini di secara span of influence-nya coba ditambahkan sampai ke Corporate. unit lain hingga corporate. Oke. Gitu. Berarti nggak hanya di realty aja gitu, tapi sekarang sudah fokus juga di PP Urban gitu lah Mas ya, siap. untuk memenuhi semuanya. Oke. Gitu. Jadi posisinya ya Seperti itulah. geser. Geser. Berarti Berarti harus lincah lah ya.
agile organization. Agile organization, mantap sekali Mas Akbar. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin kan saya itu ngobrol-ngobrol terakhir sama Pak Sandi. Ya. Ya, beliau sebagai PM Urban Town Karawang. Ya. Ya. Nah, kalau kita tahu di PP Urban ini ada produknya itu Urban Town ya. Oke, Ya. ya. Nah, berarti Urban Town ini kan salah satu hasil ya kan dari BISDEV dahulu seperti Ya, itu kan. betul. Dari kajian dan segala macam. Harus gitu. Harus gitu ya. Harus gitu karena memang kita kan di perusahaan harus ada SOP-nya. Betul. Jadi memang inisiasi itu muncul dari business development. Gitu sih. Berarti si Urban Town ini boleh mungkin cerita ke Urban Squad semua dari ya asal muasal mula Urban Town ini seperti apa gitu. Ya, mungkin disclaimer dulu nih, boleh nggak nih? Iya. Jadi memang karena Urban Town ini lahir kalau nggak salah di tahun 2017. 17. Kita ada pembebasan lahan di situ dan saya baru masuk di tahun 2018. Waduh, berarti. Jadi saya masuk udah dikenalkan dengan Urban Town. Oke. Gitu. Jadi udah ketika Urban Town udah ada, Mas Akbar join Ya, Oke, jadi oke. waktu awal-awal menginisiasi itu saya belum hadir. Oh, oke. Gitu. Mhm. Kalau bicara sedikit, nih mungkin nanti kalau ada teman-teman Urban Squad yang lihat nih bisa Iya. bisa komen dia Oke. di bawah ya. Di bawah ya. Di bawah nanti di YouTube ya nih ya. Iya, YouTube betul atau mungkin Spotify, Spotify. Anchor ya. Nah, jadi Urban Town sesimpel gini sih. Nama perusahaan kita adalah PP Urban. Lalu kita mau masuk untuk bikin kawasan. Betul. Jadi ya udah kita namakan produknya menjadi Urban Town. Urban Town. Oh, Gitu. gitu. Jadi Kalau aku sesimpel bagaimana kita bisa membuat itu mudah dijelaskan. Oke. Itu gampangnya aja Gampangnya ya buat aja. dicerna sama Urban Squad Urban sekalian. Squad. Jadi dari Urban Town tadi, lalu uang apa? PP Urban ini mau masuk ke developer. Betul. Atau mengembangkan kawasan. Jadi memang kita sebelumnya sudah sangat paten. Sangat berprofesional ya. Udah hampir 20, kalau tahun itu mungkin di 26-27 tahun ya. Iya. Udah berdiri, kita ada lini bisnis precast dan konstruksi. Ya. Jadi ya kita menambah nih namanya revenue streamnya. Oh, oke. Oke, jadi kita udah main di hulu, kemudian kita main di tengahnya. Habis itu kita di hilir. Oh, gitu. di hilir. Di hilir. Kalau Jangan. Di hilir. Hilirnya gitu. Ya. Ya. Tapi kalau itu perspektif di luar. Oke. Kalau perspektifnya di dalam kita itu juga bisa nanti urban development itu memfeeding proyek yang ada di development tadi. Contoh kita bikin tower apartemen. Oke. Nanti kita ya yang bangun urban construction. Ketika urban construction butuh tiang pancang atau kegiatan-kegiatan precast lain, produk precast lain ya nanti minta di divisi precast. Jadi itu ketika udah punya revenue stream lain, kita juga bisa diuntungkan atau diberikan benefit lain, yaitu adalah sinergi antar lini bisnis. Oh, oke. Gitu. Jadi seperti kayak tagline kita, apa tuh? Synergy of Excellence. Synergy of Excellence. Itu tagline dari PP Urban ya. Tagline dari PP Urban. Ya, jadi karena ada 3 lini, kita coba usahakan jalan bareng tuh jalan semuanya. bareng. Jadi tagline adalah Synergy of Excellence. Oke. Oke. Jadi seperti itu guys. Lebih lanjut lagi, ketika kita udah tahu nih bahwa kita punya modal tadi ya, modal pengalaman dan portofolio yang bagus. Lalu kita mau nyasar siapa nih? Oke. Nyasar siapa? Kalau melihat demografi di Indonesia memang paling banyak di area Jabodetabek. Oke. Lalu kita melihat lebih dalam lagi, oh ternyata anak mudanya banyak. Kalau melihat lebih dalam lagi, anak muda ini kayaknya sausage generation sandwich generation ya. Habis itu dia itu ingin meningkatkan capability-nya dia itu sangat tinggi. Untuk bukan show off ya, keinginan untuk berkembang lah ya. Berkembang itu tinggi, jadi ya kayaknya kita bisa masuk ke situ. Oke. Makanya kita
muncul nih value proposition dari Urban Town. Oh, dari Jadi, Urban Town. Urban Town muncul kenapa? Hmm. Habis itu modalnya apa? Ya udah kita bisa target siapa? Oke. Habis itu kita bisa menaruhkan apa? Oh. Yang kita tawarkan adalah quality affordable living. Oh itu. Jadi tagline dari Urban Town adalah quality affordable living kayak dan gitu itu ya Mas. menjadi value proposition yang kita Value bawa. proposition yang kita tawarkan. Iya. Nah, mungkin Mas bisa coba sedikit jelaskan nih gitu ya Boleh, ke Urban Squad sekalian gitu ya. Mungkin yang udah beli ataupun yang belum beli Oke. gitu ya Urban Town ini. Kenapa kita mengambil value proposition yang artinya itu quality affordable living tuh seperti apa kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama quality ya. Oke. Jadi kalau secara harfiahnya quality ya kualitas. Kualitas. Jadi secara pengalaman tadi udah saya sampaikan bahwa kita udah pengalaman di Paten lah gitu ya. paten lagi. Paten. Lagi di konstruksi. Jadi ya seharusnya itu bisa menjadi modal yang sangat menjanjikan untuk calon konsumen maupun konsumen yang udah beli. Oke. Gitu. Jadi secara kualitas dan secara fasilitas. Oke. Jadi mungkin bisa dicek juga. Secara kita harus make sense juga kalau melihat dari harga. Ya. Ya pasti akan relate juga ke Kualitas, fasilitas. Betul. Oke. Jadi kalau memang kita bandingin apple to apple, ya sebenarnya fasilitas kita kalau dibandingkan dengan harga yang lebih mahal ya pasti kalah. Betul, betul. Betul kan? Betul. Tapi kalau kita ngelihat dengan sesama sesama kelas lah ya. sesama kelas, Nah. ya monggo. Iya, karena memang ada orang bilang ada uang ada barang gitu Iya, kan. betul. Nah, cuman ada uang ada barang kita, uangnya sedikit ya barangnya bagus juga Nah, gitu kan. itu Ya, gitu, betul. Gitu, Lalu guys. yang kedua setelah kualitas adalah affordable. Affordable. Tingkat keterjangkauan ya. Keterjangkauan ya. Jadi ini turunannya mungkin gampangnya adalah cara bayar kita yang kita tawarkan. Ya. Mungkin ada program-program ya mungkin yang kemarin menang PP Award tuh. Oh ya, yang hero-hero itu ya. Iya, Urban ya. Hero. Ya, Urban Itu Hero. memang jadi pembantu buat teman-teman yang tadi ya, milenial tadi yang dengan kapabilitasnya masih ingin scale up. Jadi dia ya udahlah sambil kita ngontrak atau kita ngekos, kita bisa nyicil. Oke. Dengan harga cicilan yang Terjangkau. yang mana itu juga bisa menjadi peluang juga bagi teman-teman untuk ya tadi nggak mikir lebih dalam terkait bagaimana membeli rumah Nah, sehingga dia bisa fokus nih waktu kerja dia mungkin itu. oke. Lalu untuk living, nah living ini kalau aku mengartikan identik dengan ya hidup. Ya. Dan gampangnya adalah ketika project itu nggak bisa di delivery, Oke. berarti orang itu nggak bisa meninggali atau ya menghidupi produk dia atau rumah dia. Nggak bisa ditinggalin. kayak gitu. Artinya kita bisa menjamin bahwa produknya PP Urban itu terdeliver. Dan itu mungkin menjadi pressure point juga bahwa kepemilikan kita statusnya itu Legalitasnya lah ya. legalitasnya itu tanah-tanah kita adalah SHM. Ya. SHGB murni. Jadi murni. memang itu nantinya ya nanti strata teto. Oh, oke Pak, yang paling tinggi di kelas rumah di apartemen ya Mas ya? Iya. Berarti ya. Gitu. Gitu berarti. Jadi udah dijelasin ya lumayan panjang juga ya Mas. Jadi apa revenue stream itu. Waduh. Ini ya Urban Squad semua pasti paham lah ya. Pasti paham. Mudah lah semoga. Iya, mudah lah. Pasti paham juga kalau Urban Town yang terbaik. Pasti. Ya sih gitu. Oke Mas, kita lanjut. Tadi udah ngobrol ya terkait dari segi kerjaannya lah ya. Oke. Nah ini kalau saya boleh highlight nih. Jadi berdasarkan konfirmasi nih, katanya Mas Akbar itu dulu sempat menjadi kasih termuda katanya Mas. Waduh, saya belum terinfo ini. Oh belum terinfo justru ya. terinfo, ya. Oh iya. Iya. Di Saya mana dulu? di PP Urban. Waduh, belum terinfo. Belum saya. terinfo ya? terinfo. Nah saya juga info dari siapa nih? Memang jago kayaknya Opa Rehan ini buat ngulik-ngulik kayak. Oh gitu. Ya. Apa? Dari Lambetura ya? Oh, Lambetura. Wah, udah sampai Lambetura Mas. Lamtur ya? Oh, Lamtur. Ngeri. Ya, katanya gitu Mas, sebagai kasih termuda. Nah, kalau berdasarkan ya dari segi tanggung jawab gitu ya, diamanahi satu seksi gitu di umur yang relatif muda kayak gitu. Apakah ada
kesulitan sendiri gitu Mas di PP Urban ini? Karena kita tahu mungkin ya orang-orang mungkin masih beranggapan BUMN gitu tempatnya bapak-bapak misalkan gitu ya. Makanya saya manggil Pak Akbar gitu. Waduh. Karena kasih dulu gitu. Enggak. Gimana ya? Baik, mungkin tantangan berarti ya. Tantangannya sebenarnya gini. Untuk promosi atau naik jabatan lah ya, itu sebenarnya tantangannya nggak mengenal waktu kalau menurut saya Mas. Oke. Jadi kalau memang kita diangkat lebih awal, kita diangkat ya pas atau kita diangkat akhir-akhir, sebenarnya itu sama aja tantangannya. Tantangannya cuma satu Mas. Apa itu ya sentimen orang, anggapan orang yang mana melihat kita cukup nggak sih untuk mengisi posisi itu, sih, capable nggak sih untuk mengisi posisi itu. Mungkin itu aku sih dari aku ya. Jadi memang anggapan orang dan itu memang apa ya, nggak bisa kita kendalikan. Itu nggak bisa kita kendalikan sehingga sebenarnya untuk naik ini kan ditanya dulu nih ke orangnya. Ditanya dulu ke orangnya, orangnya mau nggak nih asesmen promosi atau naik jabatan. Ketika mau ya berarti dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, secara proses HCM juga nggak sehari jadi semisal oke, kamu mau jadi ini gitu ya. Kan nggak juga gitu ya. Jadi proses HCM juga ada asesmen internal, juga ada asesmen eksternal. Juga mungkin kalau mungkin di tingkat-tingkat yang udah mature mungkin dia juga tesnya juga bisa beda lagi gitu ya. Lebih kompleks lah ya. Lebih kompleks lagi. Jadi memang ya secara sistem sebenarnya udah dibentengi. Itu mitigasinya udah jalan. Tinggal bagaimana kita bisa memposisikan diri. Jadi kalau memang nanti dia udah memilih itu, udah dikasih itu, ya memposisikan dirilah dengan sebaik-baiknya. Dijalankan dengan baik lah ya. Iya. Just do our best gitu lah ya. Iya, betul. Opa Rehan. Wih, gitu. Super sekali. Tapi Mas, aku mau nanya, jadi aku waktu baru datang ke sini ya, aku kan bertanya-tanya nih. Aku tuh sebenarnya agak bingung Mas, kapan harus manggil orang itu Mas, kapan manggil itu Pak gitu. Karena ada yang looknya itu terlihat masih muda gitu ya. Tapi dipanggil Pak gitu. Ada juga yang ya mohon maaf gitu ya, awet tua gitu. Dipanggil Mas itu. Ada budayanya nggak sih Mas menentukan orang manggil Mas Pak gitu di sini? Ya aku awalnya juga gitu. Gitu. Karena memang aku kerja juga baru baru proper ya, maksudnya baru proper juga di sini. Berarti terhitung tempat fresh rate ya baru sih. Jadi memang ngelihat budaya di sini memang ya itu manner ya namanya. Manner. Mannernya di sini juga menghormatinya tinggi. Jadi memang manggil Pak itu ya mannernya kita sebenarnya. Siap. Gitu. Tapi kalau udah kenal ya bro atau mas atau nama panggilan juga nggak apa-apa. Tapi memang itu ya kalau udah kenal. Tapi kalau belum kenal ya saling menghormati di sini tinggi sih. Itu ya. Berarti tapi nggak ada ini khusus lah ya, tapi ya. Soalnya saya kira kalau udah kasih ke atas panggil Pak gitu enggak berarti ya. Nggak perlu sih kalau. Nggak perlu ya. Oke. Jadi gitu. Mau tanya lagi Mas. Ini masih terkait seputaran kerjaan lah sehari-hari gitu ya. Kalau aku lihat nih ya, Mas Akbar nih, kalau misalkan aku datang gitu ya, pasti mionya itu udah mejeng gitu. Gitu. Kayaknya aku tuh kayak sempat bertanya, kayak ini Mas Akbar apa punya spring bed di kantor gitu, tidur di kantor kah gitu. Parah juga nih. Tapi ada keluarga ya. Tapi gimana Mas, maksudnya mengatur waktu itu bisa datang pagi-pagi, apakah kebiasaan kah atau emang keinginan untuk emang datang tepat waktu, datang pagi itu gimana? Untuk time management sebenarnya kuncinya paling utama adalah tidak menunda. Tidak menunda. Tidak menunda. Menarik Mas. Tadi Mas katanya deadlineer, tapi tidak menunda nih gimana Mas? Jadi memang karena kerjaannya banyak. Gitu. Jadi kayak gitu. Berarti yang deadlineer tadi itu karena banyak lah ya. Karena banyak. Tapi sebisa mungkin tidak ditunda. Nggak ditunda. Kalau bisa nggak ditunda, karena memang ketika kita menunda pekerjaan ya risikonya itu, jadi akan tumpuk-tumpuk. Jadi kalau
istilahnya kalau kita bangun pagi gitu ya, terus Iya. kemudian kita mager ya ketumpuk berangkatnya nanti Oh, ya. ketumpuk orang lain mandi gitu. Oh, ya. oke. Orang Ya. lain lagi makan gitu. Oh, Kita- cocok banget kayak misalkan saya gitu ya tinggal di mes gitu. Ya, Aduh, ntar dulu 1 menit. 1 Ini menit. ada udah orang masuk. lain. Iya. Nah, itu sih. Iya. Jadi nggak menunda. Oke, nggak menunda. Kalau selanjutnya ketika kita udah nggak menunda ya tadi kita coba mengoptimalkan waktunya. Oke. Jadi kalau atasan saya bilang gitu ya, Ya. pelukis tuh menggambar mobil itu dalam 5 menit bisa, dalam 10 menit bisa, Ya. dalam 1 jam juga bisa. Oh, oke. Tapi ada tapinya. tingkat detailnya, Oh, oke. tingkat kehalusan gambarnya, warnanya, itu kan Kedalamannya beda. lah ya. Kedalamannya itu kan beda. Iya. Jadi ya sebisa mungkin itu bisa terjaga. Oke. Oke, jadi kalau memang ya sebenarnya bisa nggak sih berangkat pagi? Bisa, tapi ya kita ketika mandinya 1 jam ya nggak 1 jam lagi gitu loh. Iya, paham. Jadi ya 5 menit lah, 10 menit lah gitu. Oke. Setelah itu terakhir Apa tuh? istiqomah. Oh, istiqomah. Jadi Oke. kalau udah istiqomah itu mager-mager itu insya Allah nggak muncul lah ya. Nggak muncul lagi lah. Mungkin itu Oke. sih. Oke. Jadi pertama jangan nunda, Jalan nunda terus dioptimalkan. dioptimalkan, istiqomah. Oke. Menarik. Karena bagi saya sendiri ya, saya masih sering Mas kalau misalkan bangun gitu, waduh, habis subuhan gitu kan ya, wah tidur lagi. Berarti part of menunda itu ya berarti ya. Sebenarnya kalau tidur lagi itu ya nggak apa-apa, tapi ya diatur aja. Oke. Jadi kan ya diatur dulu lah. Iya. Diatur dulu memang pasnya itu segini ya udah. Oh, itu berarti dari kata-katanya pasnya itu ya. Ya. Ketika sudah pas jangan ditambah-tambahin. Iya. Jangan ditambah-tambahin. Iya. Iya. Gitu. Ya itu mungkin buat perubahan squad sendiri ya. Tips and trick gitu. Untuk Tips and triknya. time management lah ya. Ya Oke. gitu. Nah, selanjutnya nih Mas. Kalau aku lihat nih, kalau aku lihat waktu itu Mas Akbar pernah ada collection apa ya, peliharaan itu ya. Apa tuh? Motor Mas, motor. Oh, motor. Iya. Siap. Saya waktu datang ke mes, wah ini motor siapa nih? Gitu kan. Motor kayak pendek banget gitu kan ya. Motor anak-anak kali. Oh bukan ya. Bukan ya? Tapi motor siapa nih katanya? Motor Mas Akbar. Wah, cocok lah. Kan mirip-mirip motornya kayak Ghost Rider gitu Mas ya. Ghost Rider. Mungkin nanti editor bisa ditampilin kali ya. Kayak Ghost Rider, terus yang punya juga wah, cocok lah gitu kan. Gitu ya. Iya. Itu kalau boleh tahu Mas main motor tuh dari kapan tuh? Oke, kalau awalnya sebenarnya pengen tuh udah motor custom ya spesifik yaitu di kuliah. Oh, kuliah udah main berarti. Nggak main, tuh pengen. Oh, kepengen. Jadi awalnya tuh pengen dulu. Oh, pengen dulu ya. Sebenarnya sebelumnya pengen tuh modif waktu di SMP. Kalau di kuliah itu custom. Oke. Itu ada teman tuh adik tingkat lagi kan. Iya. Adik tingkat Ada bayangin. tingkat. Bawa tingkat. Adik tingkat ke kontrakan senior bawa motor ya cc gede lah. Oke. Gede. CC gede di ya tauku dulu istilahnya modif. Oke. Wah, dibilang cupu ini bukan modif. Wah, ini makin panas, Bang. Makin panas. Ternyata ini motor custom. Oh, custom bilangnya Motor berarti ya, custom bukan gitu. motor modif gitu. Kan kuliah waktu itu di Jogja. Iya. Ternyata dia ke sana itu nginep karena mau ada acara itu custom face. Oh, custom face. Custom face. Habis itu ya udah dari situ karena pengen nggak tercapai, ya udah baru kecapean ya. Pas berarti baru nih Mas. Baru pas kerja. Baru pas kerja. Oh, Jadi 2018 19 gitu. Ya, baru bangun itu di tahun 2019. Ya. Habis itu ulang tahun 2 tahun baru jadi. Oh, ulang tahun 2 tahun. Lama Iya, banget. Lama banget. Dia dilahirkan tuh ya dalam waktu mengandung tuh 2 tahun. 2 tahun. Waduh. Iya. Udah bunting segimana tuh. Gede banget ya. Gitu. Kalau boleh tahu Mas itu kan aku awam nih Mas ya sama Ya. yang motor modif motor custom gitu Motor ya. custom ya. Custom gitu ya. Itu alirannya itu apa Mas yang kayak gitu-gitu tuh? Yang Mas Akbar lah. Apa ya? Itu sebenarnya campuran sih antara bobber sama chopper. Bobber chopper.
Ya, tapi lebih ke chopper sih sebenarnya. Lebih ke chopper. Chopper. Tapi kalau tentang kenyamanan nih Mas, Oke. itu nyaman gak sih Mas nyetir motor kayak gitu? Oke, nyaman itu kalau di badan Hah? lama kelamaan emang nggak nyaman. Tapi kalau Oke. di hati ya Oh, beda, gitu ya. beda ya. Gitu ya berarti ya. Iya iya benar-benar. Kalau udah pengen sih udah, ya nggak ada apa ya, diaga Maslow-nya udah beda lah. Oke, nggak diperhatikan lah Nggak itu ya. diperhatikan. Oke, tapi aku mau nanya Mas, pernah nggak naik motor gitu pas hujan? Pas hujan pernah, langsung mogok, Langsung. langsung mogok, Langsung mogok. langsung mogok. Jadi Oh. emang spesialis Iya, dia spesialis di kontrakan. spesialis dia itu di trek nggak basah. Oh gitu. Trek nggak basah. Begitu ya. Oke. Tapi waktu hujan berarti nggak pakai jas hujan ya? Kalau motornya gitu. Ya, enggak ya? karena minggir. Oh karena minggir. Karena minggir. Oh, iya. Gitu. Iya. Jadi emang sensitif Sensitif ya. sama air. Air ya. Kadang saya juga itu tuh yang menarik kalau misalkan udah suka gitu ya, itu nggak peduli kan, maksudnya terkait kenyamanan ya udah itu nomor sekian gitu. Aku tuh dulu pernah Mas, aku tuh dulu paling nggak suka pakai jas hujan kalau Awalnya naik motor. Iya. Karena menurutku nggak keren. Kalau pakai jas Oh, gitu. hujan. Iya. Jadi jaket. nah kalau jaket masih, soalnya kalau jaket kan ada modelnya ya. Nah emang jas hujan yang Anda referensikan emang nggak ada model-model? Enggak Mas, kan jas hujan polos gitu doang kan, jas hujan paling baju itu Oh. gombrang gitu kan. Oke. Aku tuh nggak suka banget. Jadi waktu dulu di Bandung, aku kan asal Bandung ya. Ya. Kalau naik motor gitu Oke. kan, pakai Vespa gitu kan, ala-ala Ya. soft boy gitu Semua ya. siap. Itu kalau hujan, aku tuh nggak pakai jas hujan. Jadi Emang Dilan banget berarti ya? beda. Oh, beda ya, beda. Kan CB ya. Oh, Vespa. iya, tapi maksudnya hujan pun diterabas. terabas kayak gitu. Apa esensinya itu? Itu Nggak mau jadi hujan. nggak mau nggak keren gitu. Nggak keren. Iya. Lebih keren kehujanan. Lebih keren kehujanan. Jadi pernah hujan angin, bahkan hujan angin. Iya. Aku tuh pakai jaket parka aja gitu. Oke. Basah-basahan itu. Udah gitu kuyup Pak jadinya. Kuyup. Wah, kuyup. Udah itu ini apa namanya? Emang diburu harus balik. Maksudnya kan dia tuh nanti Iya. ada pilihan untuk Neduh kan. neduh lah ya. Karena waktu itu jalan pulang sih. Jalan pulang jadi ya udah mau Ngapain? gimana lagi gitu Nanti kan. mandi gitu kan. Ya, untuk ujungnya pasti mandi. Oke, ya, oke, gitu. oke. Kalau ke Tapi- kantor belum pernah ya? Ke kantor biasa kuyup gitu. Nah, semenjak Oh. kuliah Oke. kuliah keluar kota lah ya, pindah. Saya kuliah di luar kota di Surabaya. Oh ya. Aku tuh ngerasa kayak orang-orang baru nih, nggak ada yang perhatiin juga, terus ngapain nyusahin diri sendiri gitu. Akhirnya udah bodo amat, pakai aja gitu. Oh. Jadi semenjak kuliah ya udah terbiasa. udah terbiasa pakai jas hujan. Baru tahu nih kayak Iya. ada orang yang nggak mau pakai jas hujan Iya. waktu hujan. Hujan karena keren Mas. Nggak keren ya? Gitu. Pakai helm tapi ya. Pakai helm. Pakai helm ya, Iya. masih. Tapi pernah Mas waktu hujan gede itu helmku tuh bukan helm gini ya, ini helm proyek ya. Helm yang headshot gitu. Oh, Yang iya, iya. ada Iya, kacanya itu. Iya iya. Ya itu kalau hujan hujan angin tuh. Ada angin sambil Itu- minum. Sebelum kayak begitu Mas ya. Benar Kayak napas di air gitu kayak gitu. Susah. Dan sakit lagi kan? Sakit. Sakit. Apalagi kalau hujan tok-tok gitu. Ya. Kayak ditotok wajah. Kita totok wajah. Oke. Oke Mas, lanjut nih ya, tentang kepribadian lah ya, sehari-hari gitu ya. Kalau aku lihat kayak Mas Akbar dulu agak aktif juga nih Mas ya di kampus dalam berorganisasi gitu-gitu kan ya. Nah, itu ada ini nggak Mas buku atau quotes favorit gitu Mas yang jadi dipegang gitu sampai sekarang. Mungkin bisa di-share ke para Aduh. urban squad. Jadi kalau aktif sebenarnya cuma di eksternal doang, kalau Oke. di internal enggak. Jadi kalau buku favoritnya ya seharusnya sebagai umat Islam ya kitabnya Oke. gitu kan. Iya. Tapi ya itu kan itu harus, itu Iya. harus. Tapi ada beberapa buku yang karena jadi mungkin favorit ini karena background orang-orang beda-beda. Oke. Kalau background saya kebetulan itu di kampus memang organisasi eksternal. Iya. Banyak sosial politiknya lah, Oh, oke. sospolnya.
lalu ada macam gagasan-gagasannya. Oke. Jadi emang adu argumennya ya filsafat Ya. kayak gitu ya. Jadi buku-bukunya juga masalah pemikiran Oke. kayak ya filsafat ilmu itu pasti. Seperti ilmu. Oke. Itu Ali Saryati ngeluarin, habis itu pergolakan pemikiran Islam. Oke. Itu punya siapa ya, Agus Salim atau Itu kurang tahu tuh. habis itu ada juga ya beberapa buku dari Cokro itu ada Islam apa ya, pan Islamisme atau Islam sosialisme sorry, itu ada juga. Lalu waktu itu juga di beberapa kesempatan juga suruh ngisi, itu juga ada buku-buku terkait goib. Itu juga maksudnya apa ya, dulu itu antara setan tuh beneran Ada apa enggak? gimana nalar setan, Oh. kayak gitulah. Gimana cara berpikir setan maksudnya? Gimana kita membenarkan bahwa setan tuh masuk di nalar. Iya. Masuk di nalar. Masuk di nalar. Oh, oke. Dalam oke. setan dalam artian bukan hal goib, hal goib. Aha. Hal goib itu di apa namanya, dalam nalar tuh kayak gimana? Kayak gimana? Oke. Itu juga pernah aku coba cari. Tapi yang paling menarik kalau pernah, jadi ada bukunya itu punya Tan Malaka. Oh, oke. Namanya adalah Madilog. Madilog. Oke. Itu singkatan dari materialisme, dialektika sama logika. Oh, itu biasa kuliah tuh hits banget ya buku ya. Oh gitu. Iya. Ya, itu biasanya. memang bukunya ya kalau menurut aku memang itu jadi metodologi yang seharusnya dimiliki oleh setiap mahasiswa sih. Oke. Karena memang ujung-ujungnya ya mahasiswa itu bisa merepresentasikan keilmuan dia atau Ya. saintifik dia itu ya dengan penjelasan ya gamblang dengan itu tadi, Ya. Madilog. Madilog itu. Ada juga buku-buku yang berkobar-kobar tuh, kayak bukunya Soekarno ada DBR. Di bawah revolusi, di bawah bendera revolusi. Oh ya. Itu ada 2 jilid. Itu juga bagus juga, mungkin bisa dibaca Itu isinya juga tentang teks-teks pidatonya Bung Karno. Itu juga kalau diruntut juga kok bisa tuh ada orang kayak gini gitu Oh. di Indonesia. Iya, iya. Dan kayak sama juga kayak baca bukunya Tan Malaka. Kok ada orang Indonesia itu model Tan Malaka kayak gini gitu. Iya. Dia di penjara terus habis itu dia nulis buku, Bisa berkarya gitu ya. Berkarya. Terus karyanya masih kepake gitu sampai Kepake. sekarang. Bisa diaplikasikan gitu ya. Ada bukunya Nur Kolis Maju itu Islam apa ya? Islam itu indah. Peradaban. Oh, bukan. Itu apa ya? Peradaban. caranya. Apa ya? Lupa. Itu juga. Iya, iya. Ya itu memang jadi apa ya? Jadi ya paling favorit tadi memang yang di Tan Malaka tadi. Tan Malaka tadi ya. Karena Jadi itu relate. Oke. Relate. Oke. Jadi emang tokoh favorit bagi Tan Malaka. Salah satunya. Salah satunya. Kalau tokoh favorit ya pasti Muhammad. pasti. Muhammadku. Siap. Ya dulu mas. Ini ada airnya loh. Guys, enggak. Oh seriusan ya, ada airnya. Manis. Manis. Ada manis ya. Ada manis-manisnya. Di otak tapi kita yang berpikir ini manis. Oke mas, terakhir mungkin ya Boleh. pesan-pesan buat anak-anak muda nih, mungkin untuk pengembangan diri mungkin dari Mas Akbar sebagai katanya kasih termuda. Jadi lebih ke pribadi nih ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau tips ya ini pengalaman aja. Oke. Kalau pengalaman yang pertama ya be yourself aja. Oke. Jadi ya kalau dirimu itu ya itu dirimu. Jadi ya kalau memang gak suka ya bilang gak suka. Kalau mau ya bilang mau. Kalau memang pengen ya bilang pengen. Kalau iya ya iya. Jangan iya ya enggak. Oh oke. Ya. Oke. Lalu jadi orang ya tadi turunannya juga nggak pelimpang. Oke. Jadi secara ideologinya ya dalam taraf itu juga udah matang lah. Habis itu ya kalau udah punya tadi apa ya keinginan atau ketidakpinginan atau udah nggak srek ya lakukan itu dengan maksimal mungkin lah intinya. Oke. Kalau memang itu jodohnya ya akan
ngikut. Ngikut. Kalau emang nggak jodohnya ya itu memang Ada bukan jalan lain lah ya. jalan yang terbaik. Ya. Yang terakhir ya terakhir. Yang terakhir. Itu adalah ikhlas. Ikhlas. Ya udah, kalau memang tetap aja orangnya kayak gitu, tetap aja nggak dapet ya itu memang bukan rezeki kita, Bukan jalannya. bukan jalannya. Mungkin ada di lain waktu, Di lain waktu. kesempatan. Siap. Oke. Waduh, udah Waduh. panjang banget nih Mas ya. Oh gitu Obrolan kita. Saya nggak Siap, tahu siap. nih berapa lama nih Mas. Waduh, 40 menit ya. Ya udah, mungkin segitu aja Mas. Oke, dari siap. kita. Makasih banyak udah Oke. mau hadir di YouTalk Oke. episode ke-4 ya. Tahun baru nih, tahun pertama nih. Wih. Tahun pertama Episode pertama di tahun di tahun 2023 di iya. tempat yang baru, Tempat baru yang peralatan baru juga. peralatan baru. Ngeri banget ini kelihatan ya di kamera ya teman-teman Urban Squad. Jadi ini memang Iya. mahal ya. Kelihatan nih saya juga nih. Belum kasih rawat tuh. Iya. Siap. Iya, pokoknya makasih banyak Mas Oke. waktunya. Makasih juga udah mau datang nih bagi-bagi ke teman-teman sekalian. Siap. Mudah-mudahan berguna juga buat Urban Squad. Ya. Semua bisa ada yang diambil gitu ya. Ya. Tadi sharing-sharing terkait Bisdev juga ya. Ya. Ya walaupun ya jangan semuanya lah ya, masa kita buka dapur di sini ya. Iya, dapurnya Urban ya. Iya. Oke, Mas Akbar, sekian dari kita. Terima kasih banyak. Semoga sehat terus, Amin. sukses terus, lancar terus semuanya Mas. Sehat juga tahun untuk ini. Opa Rehan. Iya, amin. Dan segeralah itu jangan lama-lama lah. Oh, aduh, iya mungkin itu Mas. Oke guys, Urban Squad, kita tutup pertemuan kali ini. See you guys on the next YouTalk episode. Bye bye.